Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat pagilian dikala kaum muslimin dan muslimat, bahkan sakit pagilian Sayyidah Aisyah ini banyak sekali kaum muslimin yang memberikan nama pada anak perempuannya dengan nama Aisyah. Dan ini tentunya keterkenalan atau kebahagiaan daripada Aisyah ini sejalan dengan profil beliau yang memang sangat luar biasa sekali. Jadi salah seorang pendamping daripada Rasulullah SAW, dan bahkan banyak sekali menyerap ilmu Rasulullah SAW yang kemudian diriwayatkan dan disampaikan kepada kaum muslimin dan dijadikan salah satu pegangan dalam kehidupan kita. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiqah, yaitu gelar yang disampaikan kepadanya yang maknanya adalah seseorang wanita yang benar dan lurus. Dan ini sejalan dengan julukan yang diberikan kepada ayahandanya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, yang dipanggil atau digelari dengan As-Siddiq, orang yang bisa dipercaya lagi jujur. Beliau juga dipanggil dengan Ummul Mukminin dan mendapatkan kunyah Ummu Abdillah. Kunyah ini adalah panggilan Abu atau Ummu, di mana orang-orang Arab itu memiliki tiga panggilan. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah gelar, yang ketiga adalah kunyah. Gelar seperti As-Siddiq, Al-Faruq, Zulkiflaini dan lain sebagainya, itu adalah gelar. Sementara kunyah itu biasanya dinisbahkan kepada panggilan-panggilan yang mengarah kepada Abu atau Ummu. Contoh misalnya Abu Bakar. Nah, kalimat Ummu Abdillah ini tidak merujuk kepada keberadaan seorang anak. Kalau kita terjemahkan, Ummu itu adalah ibu, Abdillah adalah nama Abdullah, kita katakan ini tidak menyatakan bahwasanya Aisyah punya anak bernama Abdullah, tidak. Tapi Ummu Abdillah ini sebenarnya adalah kunyah yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penghibur kepada Sayyidah Aisyah, yang kita ketahui bahwasanya Sayyidah Aisyah ini memang tidak punya keturunan, tidak punya anak. Maka ketika Sayyidah Aisyah mendatangi Rasulullah SAW mengajukan, ya Rasulullah, semua orang punya kunyah sementara aku tidak punya kunyah. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, engkau dipanggil Ummu Abdillah. Abdillah ini adalah bisa dibilang keponakan, karena ini adalah salah satu daripada anak dari Rasulullah, dari Khadijah. Maka Ummu Abdillah ini merujuk kepada panggilan, sekedar panggilan kepada Sayyidah Aisyah, bukan mengatakan beliau punya anak yang bernama Abdullah. Rasulullah juga memiliki panggilan yang lain kepada Sayyidah Aisyah, yang paling terkenal adalah Umayyah, yang putih kemerah-merahan. Dan juga beliau memanggil Sayyidah Aisyah dengan bintu Siddiqah, anak Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini adalah panggilan-panggilan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian dari segi nasab, Aisyah ini memiliki nasab yang baik dari ayahnya maupun dari ibunya,
itu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana nasab daripada ayahnya lengkapnya adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafa. Abu Quhafa ini kunyah, namanya adalah Usman. Abu Quhafa Usman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Bihr bin Malik. Sementara nasab Sayyidah Aisyah dari sebelah ibunya, ibu beliau adalah Ummu Ruman. Aisyah binti Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdus Syams bin Aitab bin Uzainah bin Sabi' bin Wahban bin Haris bin Ghanam bin Malik bin Kinanah. Ini adalah nasab daripada ibu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, secara global dari sebelah bapak, yaitu dari Abu Bakar, Sayyidah Aisyah ini ketemu nasabnya dengan Rasulullah pada kakek beliau yang ketujuh. Sementara dari sebelah ibu, nasab Aisyah ini ketemu dengan nasab Rasulullah pada kakek yang ke-11 atau 12. Jadi masih satu keturunan daripada anak Adnan. Nah, adapun Ummu Ruman itu sendiri dinyatakan bahwasanya adalah seorang yang sebelum menikah dengan Abu Bakar, Ummu Ruman itu pernah menikah dengan Abdullah bin Haris Al-Azdi. Sampai kemudian setelah Abdullah bin Haris ini meninggal, barulah kemudian Ummu Ruman menikah dengan Abu Bakar dan memiliki dua anak. Yang pertama adalah Abdurrahman dan yang kedua adalah Aisyah. Jadi Aisyah ini adalah saudara tiri daripada anak Abu Bakar yang lain, yang mana Abu Bakar ini memiliki beberapa orang istri, namun untuk Aisyah ini hanya dua saudara, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Oleh karena itu nanti dirawat riwayat pada pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin, kita akan bahas secara lebih mendalam tentang istri-istri daripada Abu Bakar dan nasab-nasab yang dimiliki oleh Abu Bakar itu sendiri. Kemudian untuk tahun kelahiran daripada Aisyah itu sendiri, para ulama berbeda pendapat tentang kapan tepatnya Aisyah itu lahir. Dan pada dasarnya memang tidak ada catatan yang valid yang menetapkan bahwasanya Aisyah lahir di tahun sekian, tidak ada. Yang jelas, kalau kita lihat pada rujukan sejarah, ternyata Aisyah ini menikah dengan Rasulullah 3 tahun sebelum hijrah. Pada saat itu usia beliau masih muda, yaitu sekitar 6-9 tahun. Kemudian tinggal dengan Rasulullah pasca hijrah, yaitu pasca perang Badar. Lalu kemudian pada saat Rasulullah meninggal, Aisyah usianya saat itu 18 tahun. Jadi memang masih sangat muda sekali pada saat Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah. Nah, bagaimana Sayyidah Aisyah bisa menikah dengan Rasulullah? Kita kembali lagi pada
pembahasan kemarin yang berkaitan dengan sauda, yaitu ini merupakan rekomendasi dari Haulah yang merupakan istri daripada Utsman bin Affan, yang mana Haulah ini memiliki perhatian yang khusus terhadap kondisi Rasulullah dan menyarankan Rasulullah yang saat itu telah ditinggal wafat oleh Khadijah untuk menikah kembali. Dan dua rekomendasi daripada Haulah, yaitu yang pertama adalah sauda, yang jika tujuannya adalah mencari seorang yang pernah menikah atau seorang janda, yang terbaik adalah sauda. Dan jika yang dicari itu adalah seorang wanita yang masih belum pernah menikah, maka yang terbaik adalah Aisyah. Maka pada saat Rasulullah SAW mendengarkan info tersebut, maka saat itu Rasulullah SAW meminta kepada Haulah untuk menyampaikan hal tersebut kepada ayah daripada Aisyah, yaitu Abu Bakar. Karena pada dasarnya ada kebiasaan di masa itu, kebiasaan orang Arab, yaitu tidak menikahi anak saudara angkatnya. Jadi pada masa itu ada semacam kepercayaan kalau sudah menjadi saudara angkat itu artinya sudah tidak layak, tidak sepatutnya untuk menikah dengan anak saudara angkatnya. Bahkan saat itu Abu Bakar mempertanyakan hal tersebut. Abu Bakar tidak keberatan, hanya saja saat itu ada kebiasaan tersebut dan Abu Bakar tidak ingin Rasulullah terjebak menjadi melakukan hal-hal yang dianggap tidak patut. Namun kemudian Rasulullah menegaskan bahwasanya Abu Bakar innahu akhi fiddin wa hiyani halal. Benar, Abu Bakar adalah saudaraku, tapi saudara seagama, di dalam agama, bukan dari sisi nasab. Wa hiyani halal. Oleh karena itulah Aisyah itu halal bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu masalah lagi sebelumnya, yaitu ternyata Aisyah ini sudah ditunangkan dengan Jabir bin Mut'im bin Adi. Jabir bin Mut'im bin Adi yang saat itu belum masuk Islam. Oleh karena itulah Abu Bakar kemudian berangkat menemui Jabir untuk menyampaikan bahwasanya ia ingin memutuskan pertunangan tersebut, namun dengan cara yang halus, jangan sampai membuat satu konflik. Nah, pada saat Mut'im bin Adi ketemu dengan Abu Bakar, ia menyangka bahwasanya Abu Bakar ini mempersyaratkan bahwasanya mereka harus masuk Islam untuk menikah dengan Aisyah, dan mereka menolak karena saat itu masih belum di Mekah. Islam pada saat itu belum kuat. Maka kemudian Mut'im bin Adi dengan sukarela memutuskan pertunangan antara Jabir bin Mut'im bin Adi dengan Sayyidah Aisyah. Barulah setelah pertunangan itu lulus, Rasulullah SAW kemudian mempersunting atau mengakadkan diri beliau dengan Aisyah. Dan pada saat akad itu sendiri, Aisyah itu sendiri tidak sadar, karena pada saat itu dalam satu riwayat dia mengatakan, pada saat aku dinikahi oleh Rasulullah, dia sedang bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba umur 4 jemput Aisyah, dipakaikan pakaian yang terbaik, lalu kemudian didudukkan di dalam rumah. Nah, setelah itu Rasulullah datang, akad bersama dengan Abu Bakar, lalu kemudian kata Aisyah
ini sudah terjaga. Namun tentunya pernikahan ini adalah pernikahan hanya untuk sekedar meresmikan saja, sama seperti kejadian tatkala Rasulullah menikahkan Ummu Kulthum dan Ruqayyah dengan anak-anak Abu Lahab, di mana pernikahan ini hanya sekedar simbol tanpa adanya kumpul antara suami istri di antara mereka. Nah, sejak saat itulah Rasulullah sering ataupun acap kali mengunjungi Aisyah, melihat kondisi Aisyah. Dan yang menarik, Aisyah ini meskipun telah menikah, sifatnya ya kita tahu usianya saat itu masih di bawah 10 tahun, masih kanak-kanak, masih ada kenakalan kanak-kanak, masih ada manjanya kanak-kanak, sehingga seringkali Aisyah ini diomeli dan dimarahi oleh Ummu Ruman, ibundanya. Tapi pada satu hari Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, mendapatkan Aisyah itu sudah berdiri di depan pintu sambil menangis. Ditanya oleh Rasulullah, Aisyah, kenapa kau menangis? Maka Aisyah mengatakan, aku dimarah oleh Ummu Ruman. Maka Rasulullah pun kemudian sedih, lalu berbicara dengan Ummu Ruman dan mengatakan, wahai Ummu Ruman, jangan sering-sering dimarah Aisyah, kasihan dia. Maka Ummu Ruman mengatakan, ya Rasulullah, dia sudah membuat suatu hal yang membuat dirinya marah. Dan kata Rasulullah membela Aisyah dan mengatakan, sekedar kenakalan kecil jangan sampai dimarah-marah. Nah, ini perhatian Rasulullah kepada Aisyah, dan Aisyah sendiri lama-kelamaan tahu bahwasanya Rasulullah adalah suaminya. Dan acap kali ketika Rasulullah datang melihat kondisi Aisyah, Aisyah ini sedang bermain dengan kawan-kawannya. Maka pada saat teman-teman yang tahu Rasulullah datang, mereka suka membubarkan diri karena segan di mana ada suami dari Aisyah yang datang. Dan Aisyah sendiri kemudian menyimpan mainan-mainannya menyambut Rasulullah sebagaimana seorang anak yang sedang remaja. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan, ya Aisyah, teruskan bermain, tidak masalah. Panggil kawan-kawannya, teruskan saja bermainnya. Rasulullah tidak mengangkat Aisyah, tidak memaksa dia untuk melewatkan masa kecil yang bahagia, karena pada dasarnya akad antara Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar itu adalah ikatan yang memperkuat hubungan antara Abu Bakar dan Rasulullah, bukan sekedar ikatan pernikahan, tapi ikatan hubungan antara Abu Bakar dan Rasulullah. Namun pada saat mereka sudah berkumpul, Rasulullah SAW menceritakan satu rahasia kepada Aisyah, yang mana ternyata Aisyah ini bukan cuma sekedar mengikuti saran daripada Khawlah, tapi ternyata Aisyah ini adalah seorang istri yang sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bercerita kepada Sayyidah Aisyah, mengatakan, wahai Aisyah, sebelum menikah dengan Rasulullah mengatakan, aku melihat malaikat membawa selembar kain yang menutupi sesuatu. Jadi ada satu kain dan di dalamnya ada sesuatu yang ditutupi. Maka Rasulullah berkata kepada malaikat tersebut, buka penutup kain ini. Rasulullah penasaran apa yang ada di balik kain tersebut. Maka ternyata di dalam belakang kain itu ada satu lukisan wajah, dan lukisan wajah itu adalah lukisan Aisyah. Dan ini bukan satu dua kali, ini sering kali Rasulullah bermimpi hal yang sama. Maka kemudian malaikat mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Maka Rasulullah mengatakan, jika itu adalah ketetapan
isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengarahkan tentang pernikahan antara Aisyah dan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kehidupan Aisyah bersama dengan Rasulullah, dan juga kita akan membahas tentang bagaimana terjadinya peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan